Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantisme. Ini ada pertanyaan untuk kita semua, Anda yang orang Kristen. Tritunggal Anda percaya, tapi dari siapa Anda menerimanya? Ya kan? Untuk semua orang Kristen yang mengaku percaya Trinitas. Jadi, welcome, salve fratres. Hari ini saya ingin mengajak Anda semua merenungkan satu hal mendasar di dalam iman Kristen, yaitu Tritunggal. Orang Katolik baru saja merayakan hari Minggu, hari raya Tritunggal pada hari Minggu kemarin. Kita percaya kepada Allah yang satu, namun dalam keesaannya ada tiga pribadi. Di dalam keesaannya itu ada tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi pertanyaan sederhana ini sering tidak disadari. Dari siapa sebenarnya Anda menerima iman akan Tritunggal itu? From whom? Alkitabiah. Maybe. Banyak orang dengan lantang berkata, saya percaya kepada Allah Tritunggal. Tapi saat kita bertanya lebih jauh, mengapa kamu percaya? Siapa yang mengajarkan rumusan itu? Apakah kamu menemukannya sendiri di dalam Alkitab? Kalau kita mengajukan pertanyaan seperti ini, barulah terlihat keretakan di balik kepastian itu. Ada sesuatu yang retak, ada sesuatu yang tidak nyambung. Mari kita mulai dari satu kalimat yang sering dikutip untuk menjelaskan misteri paling agung di dalam kekristenan. Kalau Allah bisa dimengerti sepenuhnya, maka dia bukan Allah. Oke. Kalau Tuhan bisa dipahami seutuhnya, berarti dia berhenti menjadi Allah. Memang kalimat ini terdengar bijak ya, bahkan tampak seperti kerendahan hati. Tapi hati-hati, karena kalau kalimat ini dijadikan tameng untuk menolak penalaran teologis yang sehat, dia justru jadi pembenaran untuk kemalasan berpikir. Mereka yang malas berpikir tinggal, itu kan kita tidak bisa paham. Kalau sudah paham, bukan lagi Allah. Dan ironisnya, mereka tetap menggunakan rumusan teologis Katolik tanpa mau mengakui asalnya. Contoh, ini sebagai contoh ya. Coba dengarkan ceramah dari seorang pengkhotbah Protestan bernama Pak Budi Asali. Dia baru-baru tanggal 16 Juni dia mengupload ceramahnya di Gereja Genit tentang Trinitas. Saya mengapresiasi penyampaian dari beliau, rapi, alkitabiah, dan bahkan jujur, karena menolak ayat 1 Yohanes bab 5 ayat 7 sebagai interpolasi. Itu sudah langkah lebih maju, satu langkah lebih maju dari banyak pengkhotbah lain yang asal contoh teks demi membenarkan dogma. Nah, Pak Budi ini menjelaskan bahwa Allah itu satu, tapi dalam keesaan itu ada tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Istilah Katolik biasanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya setara dalam hakikat, tapi berbeda dalam pribadi. Lalu muncullah rumusan klasik yang sangat kita kenal. Satu hakikat, tiga pribadi. Siapa yang belum kenal ini? Memang hebat ya. Sayangnya itu bukan rumusan Protestan. Ya, itu bukan hasil studi Alkitab pribadi. Itu adalah hasil Konsili Nicea tahun 325 dan Konsili Konstantinopel tahun 381. Dua konsili Katolik. Disitulah letak krisis Protestantisme. Mereka meminum air dari sumur gereja Katolik sambil mencaci sumurnya. Mereka percaya Tritunggal, tapi menolak gereja yang merumuskannya. Ya, itu inkonsistensi pertama Protestan. Sekarang mari kita bahas soal logika ya. Pak Budi ini menolak 1 Yohanes bab 5 ayat 7 karena menurut kritik teks itu bukan bagian asli Alkitab. Baik. Tapi dari sinilah muncul pertanyaan apologetik yang tidak bisa dihindari. You cannot
Anda tidak bisa berlari dari pertanyaan ini. Kalau kamu bilang Alkitab adalah satu-satunya dasar iman, dan ternyata isi Alkitabmu bisa berubah tergantung manuskrip kuno, siapa yang menentukan mana teks yang benar? Bisa dijawab? Ya, jawabannya bukan Alkitab itu sendiri, ya kan? Tapi otoritas di luar Alkitab, entah itu pakar teks, profesor teologi, atau lembaga akademik modern. Dengan kata lain, sola scriptura, prinsip iman Protestan yang katanya hanya berpegang pada kitab suci, runtuh oleh logika internalnya sendiri. Karena untuk tahu isi Alkitab yang benar, mereka harus percaya pada sesuatu di luar Alkitab. Self-refuted. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya lebih tajam ya. Kalau istilah pribadi dan hakikat tidak ada dalam Alkitab, lalu siapa yang menciptakan istilah itu dan menjaganya tetap utuh? Ya kan? Jawabannya lagi-lagi jelas, magisterium Gereja Katolik. Bukan tafsir pribadi, bukan seminar lokal, bukan debat antar jemaat. Tanpa konsili Nicea, kita tidak punya istilah homoousios, sehakikat dengan Bapa. Tanpa konsili Konstantinopel, kita tidak tahu Roh Kudus adalah pribadi ilahi, bukan sekedar tenaga ilahi. Tanpa Efesus dan Kalsedon, kita bahkan tidak bisa membedakan apakah Yesus sungguh Allah, sungguh manusia, atau separuh-separuh, 50-50. Jadi kalau Anda hari ini Protestan dan percaya Tritunggal, Anda sedang mengucapkan kredo yang bukan Anda rumuskan, bukan Anda jaga, bukan Anda warisi secara langsung. Anda sedang memakai pakaian doktrinal buatan Katolik, walaupun mungkin tanpa sadar. Lalu ada satu bagian dalam ceramah Pak Budi yang cukup membingungkan ya. Beliau itu mengatakan bahwa orang bisa percaya kepada Yesus tapi tidak paham atau salah soal Tritunggal dan tetap bisa diselamatkan. Tapi kemudian dia menambahkan bahwa kalau setelah dijelaskan seseorang tetap menolak Tritunggal, itu berarti orang itu tidak memiliki Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, jadi keselamatan itu tergantung pada iman kepada pribadi Yesus atau pada pemahaman dogmatis tentang siapa Yesus dalam Tritunggal? Di sini kita melihat inkonsistensi khas dari Protestantisme. Iman diklaim sebagai sesuatu yang personal, tapi tetap bergantung pada rumusan yang tidak ditemukan sendiri dari Alkitab. Dan Gereja Katolik menjawab dengan tegas, keselamatan datang dari iman akan Yesus yang benar, dan iman itu hidup dalam tubuh gereja yang benar. Yesus yang benar bukan Yesus versi tafsir pribadi, tapi Yesus yang diwartakan oleh gereja, dijaga dalam tradisi, dan dibela dalam konsili. Tanpa itu, yang terjadi adalah yang kita lihat sekarang ini. Yesus versi Trinitarian, Yesus versi Unitarian, Yesus versi Oneness Pentakostal, bahkan Yesus versi sekte lokal YouTube. Itulah buah ranu dari sola scriptura. Bukan kebebasan, tapi kekacauan. Sementara itu, Gereja Katolik tidak pernah mengklaim memahami Tritunggal secara tuntas. Tapi gereja tahu bahwa misteri ini bukan hasil perenungan pribadi, melainkan bagian dari wahyu yang dijaga secara kolektif oleh para bapak gereja seperti Athanasius dan Agustinus, oleh magisterium dan oleh tradisi liturgi yang selama 2000 tahun mendoakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu. Jadi saudara-saudariku, Tritunggal bukan ide brilian dari seorang pembaca Alkitab. Dia bukan hasil tafsir spontan. Dia adalah warisan iman dari komunitas yang hidup yang disebut gereja. Maka kesimpulannya jelas sebenarnya. Kalau Anda percaya Tritunggal, Anda percaya sesuatu yang tidak bisa Anda temukan secara eksplisit dalam Alkitab. Anda percaya pada warisan yang diturunkan melalui sejarah gereja. Jika Anda jujur menjawab, ya,
saya percaya karena itu sudah diajarkan oleh gereja sejak awal, maka saya ucapkan selamat, Anda sudah Katolik setengah jalan. So, sekarang tinggal satu langkah terakhir, the last phase, pulang ke rumah, kembali ke gereja yang bukan hanya memberitakan Tritunggal, tapi juga menjaganya dari zaman ke zaman. Gereja yang bukan hanya memurnikan naskah kitab suci, tapi juga menafsirkan kebenarannya dalam terang Roh Kudus, bukan dalam semangat individualisme modern. Ingat saudara-saudariku, tanpa gereja Katolik, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana menulis kata Tritunggal. Follow for more.